Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya Dian Rahmawati dari IPAI 2018A dengan NIM 1801576. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai sejarah peradaban Islam yang berada di negara ini. Nah, kalian pasti udah pada tahu kan negara apa itu? Yap, benar sekali. Itu adalah negara Palestina. Jadi di sini saya akan sedikit membahas mengenai sejarah peradaban Islam yang berada di negara Palestina, mulai dari demografinya, kemudian jejak-jejak peradabannya, awal mulanya Islam masuk ke negara itu, kemudian tokoh-tokohnya, hingga kehidupan Muslim saat ini di negara tersebut. Nah, langsung aja kita akan membahas mengenai sejarah peradaban Islam di negara Palestina. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui bahwa Palestina merupakan sebuah tempat diturunkannya para nabi. Di sana hidup mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, hingga Nabi Isa alaihissalam yang termaktub di dalam Al-Quran. Palestina juga merupakan tempat Isra atau perjalanan malam Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW mengimami para nabi. Masjidil Aqsa juga merupakan kiblat pertama umat Muslim yang beberapa bulan kemudian dipindahkan kepada Masjidil Haram. Nama klasik dari Palestina adalah Kan'an, karena yang pertama kali mendiami daerah ini adalah bangsa Kan'an yang datang dari Jazirah Arab sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Adapun nama Palestina diambil dari bangsa pelaut yang kemungkinan datang dari daerah barat Asia Kecil dan wilayah Laut Ijah sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Wilayah ini terkadang menyempit dan meluas, sehingga batas-batasnya pun berubah-ubah. Namun, secara umum, ia terletak di antara Laut Tengah, Laut Mati, dan Sungai Jordan. Palestina merupakan sebuah wilayah yang terletak di barat daya negeri Syam, yaitu wilayah yang terletak di bagian barat Asia dan bagian pantai timur Laut Tengah. Palestina dianggap sebagai penghubung antara benua Asia dan Afrika, di samping sebagai sentra yang mempertemukan dunia Islam. Islam pertama kali diperkenalkan di wilayah Palestina selama awal penaklukan Islam pada abad ke-7, ketika tentara dari Jazirah Arab di bawah kekhalifahan Rashidin menaklukkan wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali Bizantium. Palestina mulai berada di bawah pengaruh Islam ketika ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menunjukkan toleransi yang sangat besar kepada penduduk daerah ini tanpa membeda-bedakan agama yang mereka anut. Umat Kristen dan Islam pun dapat hidup berdampingan karena sedari awal kedatangan kaum muslimin ke Palestina bukan membawa jiwa perang, tetapi dengan perdamaian dan kasih sayang. Islam menjadi agama mayoritas di Palestina pada abad ke-9 ketika bahasa Arab menjadi lingua franca atau common language. Sebelum kedatangan Islam, bahasa Aramiyah digunakan secara luas di Palestina. Namun, setelah dikuasai Islam, bahasa yang digunakan pun menjadi bahasa Arab sampai saat ini. Masjidil Aqsa atau disebut dengan Baitul Maqdis atau Al-Haram Asy-Syarif merupakan sebuah kompleks seluas 144.000 meter persegi yang berada di kota Yerusalem. Kompleks ini menjadi tempat yang disucikan oleh 3 agama sekaligus, yakni Islam, Yahudi, dan juga Kristen. Tempat ini sering dikelirukan dengan Jami Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli. Padahal Jami Al-Aqsa sendiri merupakan masjid berkubah biru yang menjadi bagian dari kompleks Masjidil Aqsa di sebelah selatan.
Sedangkan Masjidil Aqsa sendiri adalah nama dari kompleks tersebut, yang di dalamnya tidak hanya terdiri dari Jami al-Aqsa atau Masjid Berkubah Biru saja, tetapi juga Ka'bah Sakroh atau Masjid Berkubah Emas atau Dome of the Rock, dan berbagai situs lainnya. Umat Muslim percaya bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj dari tempat ini setelah sebelumnya dibawa dari Masjidil Haram di Mekah. Masjidil Aqsa juga merupakan kiblat umat Islam generasi awal hingga 17 bulan setelah hijrah sampai kemudian dialihkan ke Ka'bah. Sedangkan menurut kepercayaan Yahudi, tempat yang sekarang menjadi Masjidil Aqsa juga dipercaya menjadi tempat berdirinya Bait Suci pada masa lalu. Berdasarkan sumber Yahudi, Bait Suci pertama dibangun oleh Sulaiman, putra Daud pada tahun 157 sebelum Masehi, dan Babilonia pada 86 sebelum Masehi. Bait suci kedua dibangun pada tahun 516 sebelum Masehi dan dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 7. Umat Yahudi dan Kristen juga percaya bahwa peristiwa Ibrahim yang hendak menyembelih putra Ishak juga dilakukan di tempat ini. Masjidil Aqsa juga memiliki kaitan erat dengan para nabi dan tokoh Bani Israel yang juga disucikan dan dihormati dalam ketiga agama, sehingga saat ini banyak perebutan kekuasaan oleh Israel dan juga Palestina. Untuk organisasi Islam yang berada di Palestina, yaitu adalah Hamas, yang sesuai kata asalnya terdiri dari huruf H, Mim, dan Alif, serta Sin, yang merupakan singkatan dari Harakatul Muqawamatil Islamiyah, yakni gerakan perlawanan Islam. Sementara, jika ditilik dari segi bahasa, lafal Hamas sendiri bermakna semangat, yang berarti semangat gerakan perlawanan Islam untuk membebaskan wilayah Palestina dari kungkungan penjajahan imperialis Israel. Hamas di Palestina mulai dikenal pada saat terjadi gerakan Intifadah atau protes yang terpicu oleh tewasnya beberapa rakyat Palestina dalam tragedi angkutan umum yang ditabrak truk Israel. Para petinggi Al-Mujamma' Al-Islami berkumpul di rumah Syekh Ahmad Yasin. Perundingan-perundingan dilakukan sampai muncul Perundingan Oslo yang menjanjikan kemerdekaan bagi Palestina. Namun lagi-lagi Israel tidak menepati janji karena selalu tak ditepati, maka rakyat Palestina melawan dengan intifada atau protes dengan melempar batu. Hal ini dihentikan dengan perjanjian tetapi dilanggar lagi. Begitu seterusnya, hingga para pejuang intifada ini bergabung dalam Hamas. Dahulu, kerajaan Bani Israel sempat berkuasa di wilayah Palestina, namun lebih dari 4 abad dan hanya memerintah sebagian kecil wilayah Palestina dengan pemerintahan yang secara umum lemah dan juga terpecah belah. Sementara itu, anak bungsu Palestina yang terdiri dari keturunan bangsa Kanaan tetap berdomisili di kediaman mereka, sementara Kaisar Persia yaitu Kursy memperbolehkan bangsa Yahudi untuk kembali ke Palestina dan datang sebagian kecil dari mereka hingga mereka hidup berdampingan dengan warga Palestina. Namun, pendudukan yang diterapkan oleh Israel pada tahun 1948 dengan jalan mengusir orang-orang Arab dari Palestina, setiap desa atau pemukiman Arab yang tidak menyerah kepada kekuatan Yahudi akan dihancurkan dan orang-orangnya diusir. Dengan cara ini, 400 desa Palestina terhapus dari peta selama 1948 sampai 1949. Hak milik yang ditinggalkan oleh orang-orang Palestina dikuasai orang-orang Yahudi atas dasar hukum hak milik tak ditempati. Organisasi Zionis menggunakan tekanan dan kekuatan untuk mengusir orang-orang Palestina dari tanahnya yang telah mereka tempati selama berabad-abad, sehingga sekarang orang-orang Palestina hanya diberi tempat di jalur Gaza saja. Sehingga tak aneh jika bom-bom diledakkan di mana-mana, sehingga Palestina tidak bebas hidup di tanah mereka sendiri. Sampai saat ini pun, Zionis Israel masih terus
melemparkan bom-bom mereka kepada bangunan warga Palestina karena mereka masih memiliki ambisi yang kuat untuk menguasai daerah Palestina yang mereka yakini adalah hadiah dari Tuhan. Untuk itu, kita harus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tinggal di mana masih bisa bebas melakukan ibadah kita, jalani Ramadan kita, walaupun saat pandemi ini. Mereka jauh lebih berat ujiannya dari kita, dan kita pun harus tetap mendoakan mereka agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani ujiannya. Saat ini, karena ada COVID-19, maka masjid-masjid di Palestina pun ditutup, sehingga warga-warga Muslim sholat di Palestina dan juga diberikan jarak untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Nah, pada tahu kan sejarah peradaban berada di negara Palestina? Walaupun ilmu yang saya sampaikan hanya sedikit, tapi mudah-mudahan bisa menambah keberkahan juga kebermanfaatan bagi kita semuanya. Sebelum itu, saya ingin mengajak kepada semua untuk berdoa untuk saudara muslimin dan muslimat kita di seluruh dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansur ikhwanina fi kulli zaman wa fi kulli makan, khususan fi Filistin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, lindungilah saudara-saudara muslimin dan muslimat yang berada di seluruh dunia ya Allah. Sabarkan dalam menghadapi ujianmu ya Allah. Janganlah engkau pernah cabut iman mereka dari mereka ya Allah. Cabutlah nyawa mereka dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.